Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu dalam video tutorial UPTD SMP Negeri 32 Senjai. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara untuk mengimpor soal yang telah dibuat pada aplikasi kisi-kisi ke dalam aplikasi ujian. Jadi seperti biasa sebelumnya, bahwa setelah kisi-kisi dibuat maka disusun soalnya, kemudian soal tersebut diinput ke aplikasi soal. Nah, kita akan mencoba untuk mengimpor soal yang telah kita buat itu ke dalam aplikasi dan langsung tampil soal beserta kunci jawabannya ke dalam bank soal untuk kemudian dikerjakan oleh siswa pada saat sumatif akhir semester. Baik, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah seperti biasa sambungkan ke internet karena aplikasinya berbasis online. Kemudian masukkan alamat URL yang akan kita akses untuk menuju ke halaman ujian. bit.ly ujian SNPN 32 bit.ly ujian SNPN 32. Sebentar, link ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu di grup sekolah. Kemudian tekan enter. Jika ada tampilan seperti ini, lanjutkan ke tujuan. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke aplikasi ujian. Nah, sekedar informasi, jika Bapak Ibu pertama kali masuk ke dalam aplikasi, kemungkinan akan diarahkan ke halaman admin gitu. Nah, kalau halamannya seperti ini, maka ada dua pilihan di sini, yaitu portal proktor dan portal peserta. Nah, pilih portal proktor. Nah, di sini yang dimasukkan adalah username dan password. Passwordnya, username-nya adalah admin, passwordnya admin 123. Saya tuliskan di bagian bawah sini, kredensial default. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung copy saja, kemudian masuk sebagai admin. Nah, di halaman ujian itu ada beberapa menu. Yang pertama beranda, peserta ujian, kelas, mata pelajaran, guru penilai, bank soal, jadwal ujian, pantau ujian, kemudian rekap absensi, hasil ujian, dan pengaturan. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah langsung masuk saja ke menu bank soal, karena kita akan mengupload soal di bank soal ini. Nah, di dalam menu bank soal ini ada beberapa bank soal semua mata pelajaran. Jadi misalnya kelas 7 PJOK berarti SAS PJOK kelas 7, SAS PJOK kelas 8, SAS PJOK kelas 9. Jadi ada 3 bank soal untuk masing-masing guru, untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, di sini saya sudah mencoba mengimpor soalnya di bank soal SAS PAI kelas 9 sebanyak 40 soal. Nah, kalau dibuka akan seperti tampilannya, ada 40 nomor 1, nomor 2 sampai nomor ke-40. Nah, di bagian sini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah setelah mengimpor, cek. Jadi ada fitur untuk melihat atau preview soal. Nah, baik, sekarang kita masuk ke inti dari tutorial ini, yaitu bagaimana cara untuk mengupload atau mengimpor soalnya dengan format PDF, file format PDF. Saya coba untuk membuat dulu sebuah bank soal. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat bank soal, saya akan membuat bank soalnya. Tinggal Bapak Ibu cari mata pelajarannya masing-masing. Ya. Misalnya di sini SAS PJOK. Saya coba ulang, SAS
PI kelas 8, mata pelajaran kelas 8. Nah, contoh, anggaplah Bapak Ibu bang soalnya sudah ada di sini. Silahkan cek soalnya berapa nomor. Jika belum ada soal, maka akan tertulis di sini 0 soal. Itu. Kemudian selanjutnya masuk ke bank soal ini dengan mengklik tombol kelola soal yang warna biru ini. Nah, maka kita akan masuk ke dalam bank soal SAS PAI kelas 8. Nah, langkah berikutnya adalah persiapkan dulu filenya. Filenya itu adalah file Word yang sudah kita buat pada aplikasi kisi-kisi. Contohnya saya coba contohkan satu, kelas 8 ya, seperti ini, soal pendidikan agama Islam kelas 8. Saya buka. Kita enable editing dulu ya. Nah, pastikan di sini soal Bapak Ibu sudah ada kunci jawabannya agar sistem bisa mendeteksi. Nah, langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah hapus terlebih dahulu bagian atas ini supaya tidak terdeteksi oleh aplikasi. Karena jika terdeteksi oleh aplikasinya akan mengalami error pada saat Bapak Ibu mengupload file soal berformat PDF Bapak Ibu. Nah, caranya mudah, blok saja begini atau bisa dari atas boleh. Tapi saya biasanya dari bawah sini. Kalau Merdeka, kemudian saya geser ke sini, saya ke atas, kemudian backspace di keyboard atau hapus. Udah. Nah, setelah itu silahkan klik file, kemudian save as, kemudian simpan saja di download. Terserah Bapak Ibu di mana bagusnya, yang mudah didapat. Saya di download saja. Klik. Kemudian saya ubah namanya soal kelas 8 PAI import. Nah, ini terserah namanya, yang penting kita tahu oh ini file yang mau diimpor. Nah, jangan lupa untuk mengubah file format Word ini atau Docs ini menjadi PDF. Pilih PDF, kemudian ketik atau klik save. Nah, tunggu sebentar sampai komputer membuat file PDF. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini soal siap untuk diimpor. Kita akan coba membuktikan apakah aplikasi ini bisa mengupload langsung sebanyak 40 nomor dalam waktu yang singkat. Kita coba import, klik tombol import dari PDF. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Silahkan Bapak Ibu klik choose file untuk memilih file yang dibuat tadi. Ini ya, soal kelas 8 PAI import. Klik kemudian open. Nah, setelah seperti ini ada keterangan file terpilih soal kelas 8 PAI import. Silahkan Bapak Ibu klik proses dan preview. Nah, di sini Bapak Ibu harus menunggu beberapa saat sampai aplikasinya berhasil untuk mengimpor. Kita lihat apakah berhasil metode ini. Sekali lagi, proses ini bergantung kepada satu, jaringan internet, kemudian yang kedua kerumitan soalnya. Misalnya banyak beberapa soal yang punya gambar, dan kemudian spesifikasi komputer Bapak Ibu. Nah, sepertinya berhasil Bapak Ibu. Kita cek apakah soalnya cukup 40. Kalau saya lihat ini berhasil 40 nomor. Kalau kita lihat preview import 40 soal, berarti soalnya cukup 40. Kita pastikan. Nah, di bagian bawah soal 40 nomor beserta dengan kunci jawabannya. Nah, cukup ya. Nah, setelah ini silahkan Bapak Ibu import 40 soal.
klik import 40 soal. Setelah itu kita tunggu dan aplikasinya berhasil membuat soal sebanyak 40 nomor sesuai dengan jumlah soal yang Bapak Ibu buat pada aplikasi kisi-kisi. Nah, kita lihat apakah sama soal yang dibuat di aplikasi kisi-kisi dengan yang terimport di sini. Kita klik tanda mata ini, preview. Perhatikan kutipan surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 41 berikut. Atau al-fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, berdasarkan potongan ayat di atas, manakah pernyataan yang benar atau tepat berkaitan dengan hukum bacaan lam jalalah? Nah, kita lihat apakah sama soalnya dengan yang saya buat dari aplikasi kisi-kisi. Saya buka file PDF saja. Ini ya. Kita cek tentang soal berkaitan dengan hukum tajwid lam jalalah. Apakah sama atau tidak? Ya, dan sama ya. Zaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tentang lam jalalah. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, aplikasinya berhasil membuat fitur ini berfungsi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk memasukkan soal satu persatu. Nah, tapi ada satu hal catatan penting yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa di aplikasi ini itu mendeteksi 5 option. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memperbaiki soalnya. Ya, ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, karena di sini opsinya menjadi 5. Ada di bawah, paling bawah itu di bagian opsi E ada 0. Nah, ini akan sangat mengganggu nanti di tampilan ujian siswa ketika muncul ini. Jadi dihapus saja. Kemudian kita simpan. Ya, kita cek apakah nolnya masih ada. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu. A, B, C, D sudah, tidak ada E-nya. Nah, saya kira untuk tutorial impor soal melalui PDF sudah sangat jelas. Insya Allah Bapak Ibu sudah mengerti dan bisa menerapkan dan mencoba-coba aplikasinya. Semoga bisa memberikan manfaat dan setidaknya mengurangi beban kerja dari Bapak Ibu. Cukup sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.